saya kalau gini, nah di tempat saya dia kenapa saya kejar produksi, jadi saya mikirnya tadi tidak ben babonnya awet, enggak seperti itu saya. Umpamanya ini udah bertelur beranak teman-teman ya, usia 18 hari kok ternyata dia sudah nyabut ibu anak lagi, terus nata sarang, tak kasih sarang lagi, rasanya bulat tak kasih jantan lagi, kita kejar produksinya. Dan habis itu anakannya kalau memang belum mandiri ya saya spare, kalau sudah nggak jantan mandiri sama mandiri ya pak berikan satu sama yang sudah besar-besar, nanti mungkin belajar makan sendiri. Nah, betinanya telur lagi, besok itu lagi. Tapi kalau tinggal tanda-tanda betina sudah nggak berani, anak sudah besar ya saya ambil, saya rekondisi, jemur, diumbar, kasih vitamin. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi sama Pak Guru masih di channelnya Jemariku Kreatif. Hari ini Pak Guru kedatangan tamu yang luar biasa ini, bro ini nggak jauh dari sini sih. Kemarin kontak-kontak dengan Pak Guru, rencana cari materi betina lagi ya. Ya, ini materi betina dan sudah saya siapkan ini betinanya di Pak Guru ini. Kalau saya rata-rata kan biasanya kalau sudah 6 kali produksi dan sebagainya itu masih sudah saya keluarkan ya, saya keluarkan. Dan biasanya yang dari tempat saya itu masih di breeding di tempat orang lain pun masih menghasilkan, biasanya masih tulen juga masih banyak. Lah ini kebetulan saya ingin ganti materi, terus terang mau cetak yang seri big masa yang kemarin. Jadi teman-teman kalau ingin bisnisnya lancar kita harus selalu upgrade materi kita ya. Tapi bukan berarti sampah yang kita punya itu menjadi sampah kita kasihkan orang, enggak ya. Karena kalau saya yang saya utamakan pertama itu kualitas. Jadi saya kalau keluar materi dasar kualitas. Jadi kalau ada materi cacat, materi bakal kotor dan sebagainya itu enggak pernah saya keluarkan dari tempat saya. Paling saya usahakan sampai dia mati di kandang. Itu cara kita menjaga kualitas. Oke. Perkenalan dulu ya, ini dengan Om Surono ya. Dari Papringan Kaliwungu, itu pelosok dari Kabupaten Semarang paling jauh. Pinggiran. Lebih dekat ke Kabupaten Boyolali sebenarnya. Sama Om Wiono ya, Wiono Surono ya. Ini mau tanya-tanya Pak Guru katanya lah. Monggo mau ngulik seputar apa, silakan. Karena ini beliau di rumah sebenarnya sempat pelihara kenari Om ya. Pernah ya. Kenari udah 1 tahun ini, tapi ada 1-2 mengalami kegagalan dalam hal kematian yang gitu. Jadi tugas kita itu teman-teman, kalau kita punya ilmu, punya sesuatu ya kita bagi ke orang lain sehingga semua orang itu berhak untuk menjadi sukses, menjadi kaya. Tentunya gitu mas gitu ya. Nah, gitu. Enggak, gimana? Kasus kalau pemulangan kan ya, teman-teman itu sing kudu disiapke kangge napa niku breeding ngeten-ngeten iki napa mawon. Ini di Om Surono tanya teman-teman, kalau mau pemula itu yang disiapkan yang pertama apa? Siapa pertama uang mesti ya Om ya. Ya, uang kan kagak ada uangnya nggak jadi yang jadi. Nah, bukan itu maksudnya, tapi mungkin materinya apa yang dipersiapkan gitu ya. Jadi saya yang pertama teman-teman, kalau kita mau bikin kenari adalah kita siapkan dulu lokasi ternak. Ya, lokasi ternak itu teman-teman bisa pilih kan di satu ruangan kamar kosong atau di belakang rumah dan sebagainya. Dimana ruangan tersebut satu pencahayaannya cukup teman-teman. Jadi kalau Pak Guru kan ini pakai pencahayaan, ini pakai fiber di atasnya, bisa asbes ya, itu cukup karena bangunan itu supaya terang-terang. Yang kedua, tempatnya itu biar nyaman, juga harus ada ventilasi udara yang bisa sirkulasi. Jadi ini kenapa Pak Guru itu bolong itu kan. Jadi walaupun ini panas, asbes, tapi untuk air masuk, jadi semua panas di dalam itu keluar. Nah, ada ganti gitu loh. Jadi ada beberapa teman yang gagal kenapa? Karena asbes saja ditutup ya, seperti ngumpuk ikan nanti. Nah, biasanya yang gagal telur di situ. Itu satu. Kemudian saya yang ketiga itu adalah pengamanan.
Pengamanan itu maksudnya gini, karena kita ingin menjadi invest kita itu ya paling enggak ruangannya bisa tertutup, terkunci. Karena kadang-kadang yang nyuri itu bukan hanya tikus teman-teman, anak tetangga kita cerita ya akhir dogok gitu agak dijangkau tau gitu. Jadi pengaman ini makanya kenapa saya kasih seperti ini ya biar aman dari anak kecil, apalagi kalau di bawah kan kita nggak tahu tinggal kerja dan sebagainya ya, jadi pengamanan dari anak kecil atau dari tikus ini saya semua yang lubang-lubang saya kasih ram kawat ini sehingga kemungkinan tikus untuk masuk itu kecil, ular untuk masuk juga kecil gitu. Karena indera penciuman mereka itu kalau ada pakan bijian atau ada hewan itu tetap datang mereka. Nah, itu. Jadi itu terus yang kelima itu terus terang sanitasi ya, ketersediaan air. Jadi saya berusaha di sini airnya harus selalu ada air bersih, ya, air bersih. Tapi tidak harus mesti punya wastafel besar enggak. Saya juga berproses dulu, biasa kayak gentong dan sebagainya itu. Nah, tapi untuk efisiensi akhirnya yang penting kalau mau buat ruangan ada jaringan instalasi air, masukkan aja kasih keran gitu ya. Yang betul kesel ya. Dan semua bisa dilakukan di sini. Jadi gitu lah, jangan maunya apa itu mau bersihin kandang, keluar masuk lagi ya tau, barang metu wis total pitik tanggane gitu nah jadi meminimalkan resiko saya nah, satu ruangan nggak bisa, kecuali ruangannya sempit. Nah, tapi beberapa teman yang pakai ruangan sempit pun di konten saya kan juga bisa berhasil. Jadi itu. Jadi nah saya terus terang teman-teman, saya memang planningnya ke depan. Jadi saya dalam 10 tahun itu ibaratnya nggak usah mikir kandang lokasi ternak lagi. Di rumah ada luas tempatnya. Kandang ada satu kamar kosong. Itu bisa dipakai. Dan tidak harus seperti itu sebenarnya. Kalau teman-teman masih apa itu finansialnya kecil ya, yang penting nanti beli barangnya dulu bisa produksi. Nah, hasil produksinya itu yang kita gunakan untuk mengembangkan usaha kita. Jadi yang pertama setting lokasi ternak dulu. Ya, terus setting lokasi ternak, nanti siapkan untuk kandang ternaknya dulu. Nah, kandang ternak itu saya nyaranin ke teman-teman yang mungkin non sewu modalnya kecil ya. Yang penting cari puluhan seadanya tuh. Nah, enggak masalah. Beli secondan 25.000 dan sebagainya itu. Yang penting bisa tutup breeding dulu. Memang kalau kurman udah ada. Nah, kurman udah ada. Nanti kalau mengembangkan nanti kan tidak harus langsung seperti saya. Saya berproses 7 tahun teman-teman. Bisa saja. Jadi ini kalau sekarang saya sudah pakai yang seperti ini ya sudah sewajarnya gitu. Ya. Kalau yang masih 1 tahun, 2 tahun, kalau masih pakai kurungan kayu ya apa-apa karena kenarinya itu nggak ngerti kurungannya apa ora lah ngerti. Gitu. Keamanan. Iya, tapi pelayanannya yang memiliki baik tidak itu kenarinya tahu. Jadi yang kedua apa? Persiapan kandang ya. Kandang dari lokasi ternak, terus kandang ternak, baru cari materi. Untuk materi itu untuk pemula ya mas. Yeah. Sebaiknya ini pertama untuk induk itu kira-kira minimal berapa, terus jantan itu berapa. Jadi saya punya 2 framing teman-teman. Framingnya pertama gini. Yang pertama itu kejar kuantitas. Jadi nilai finansial yang kita dapatkan itu bisa di framing, bisa dihasilkan dari 2 hal, kuantitas atau kualitas. Gitu. Berarti sedikit uangnya banyak, gitu, atau produknya banyak uangnya banyak. Maksudnya gini, kalau umpamanya ingin cepat hasil, beli aja babonnya lokal semua, gitu. Kalau lokal semua itu per A-nya ketemu harga paling standar 250 lah, sudah bawah apa. Dan harus babon. Ya pengen main jam-jamnya siapan. Karena jangan main siapan, yang jamin itu mau siap beneran siapa. Ya, saya selalu kalau ngajak teman-teman beli materi dibilang siapan, udah diturunin aja. Kurangi 2-3 bulan sebelumnya. Jadi bakonnya bilang
6 bulan, ya berarti usianya masih 3-4 bulan. Dia nunggu 2 bulan lagi. Terus sama 2 bulan itu kalau taruh gini ya, beli siapan 200.000, babonnya 250.000, gitu. Orang berpikir dapat lebih murah, gitu. Kelangan selisih 50.000, gitu. 50.000 itu kalau saya teruskan sampai burung itu taruhlah bertelur 2 bulan lagi kali, iya kan siapan. Itu jenengan kira-kira kalau per hari dibayar 1.000 mau nggak? Ngapain nih kewan? Tak kayak kewanku sisi ini tolong rawatan sasi pendinone 1.000. Riwan. Taruhlah mau ya, taruhlah mau. Berarti kan sama 6 bulan itu berapa? 2 bulan 60.000. Nah 60.000 toh, berarti ketemu harga 2 bulan kemudian setelah dia bertelur beranak pinak lah. 60.000 ketemunya 260.000 ya. Gitu? Sama ya. Padahal kalau hari ini jenengan beli yang 50.000, ya toh, pas itu baru mau bertelur, dia sudah punya anak kan. Ya. Jadi teman-teman yang untuk pemula, apapun wujudnya, caranya gini, beli sing wis babon. Ya, asalkan apa itu bulunya nggak brodol, nggak pada rontok, utuh-utuh seperti ini, berarti masih bisa untuk breeding. Ya. Orang di sini tuh mikirnya jangan itu untuk selamanya, salah sebenarnya. Jadi konsepnya gini, saya beli betina ini karena saya nggak tahu usianya, yang penting di tempat yang sebelumnya dia produksi, awalnya saya bisa ini tak buat 3 bulan lah, mindsetnya 3 bulan. Jadi saya beli 250.000 untuk mindset 3 bulan atau 3 kali produksi mamanya gitu ya. Jadi kalau taruhlah satu produksi itu beranak 2, gitu. Cetak lokal kan ya. Satu anakan 100.000, 2 anak berapa? 200.000. Padahal nak apa sih anaknya lebih teman-teman. Karena separuhnya aja 200.000. 3 kali produksi 600.000. Jadi dari modal ke pendapatan masih ada selisih tuh. Nah itu. Padahal kalau yang dibeli banyak ekor, otomatis 60 itu kali sekian produksinya tadi berapa. Jadi gitu, saya selalu menyarankan teman-teman kalau beli itu ada yang mau eman ke 30.000, 30.000, ya enggak? Iya. Setelah akan cekel balik mulai, telepon lagi, Mas masih ada tak bayarin, barangnya sudah nggak ada. Itu nak sido, bagi malah saut bojo nih, Pak ada duitnya ya, nak sido ke kemana? Nah, saya pokoknya kita senang, ada itu burung prospek, ya sabar dulu. Nah, gitu. Ngenten iki langkah pertama itu punya uang kali babon dulu. Menit dicek bener. Siap enggak? Pertama. Siap mboten niku dicek nggon rute. Anggere semu-semu banyak bentolek iring-iring niku berarti itu enggak siap. Cacingan. Nggih. Terus bulu lehernya. Nah, bulu lehernya mboten dirontok. Karena kan mboten dirontok niku. Berarti masih produksi. Masih bisa dipakai. Nggih, apa ya manuk tua itu, burung tua itu rata-rata lehernya ini atau atas apa? Paruh itu loh. Nah, itu kan. Betul. Nah, kaki nggak bisa jaminan karena ada beberapa terah dari Yorkshire itu ada yang kakinya memang apa itu? Ini apa? Sing sisi kan tebal itu loh. Iya, atas manuk tua itu loh. Padahal enggak namanya. Memang dia jenis seperti itu kakinya. Ada yang kakinya polos, ada yang kakinya memang bersih tebal. Itu jadi nah saya sarannya ya tarik dulu betinanya yang banyak, jantannya apapun aja masih bisa dipakai. Mau pakai apa? Nah nanti idealnya ya teman-teman. Jantan 1. Oke, jantan 1 untuk 4 betina saya. Nah ternak paling aman untuk belajar itu berarti 2 pejantan apapun wujudnya nggih. 8 betina. Nah sebenarnya kalau ternak betina papa tanah siji entane sak wan-wan betina tilik-tilak tiliki. Kalau ditiliki malah jojong atau anaknya ini namanya anaknya malah mati dan sebagainya. Kan kira nembe enten napa nih pejantan setunggal. Jadi tambah pejantan 1 lagi. Iya. Tambah indukan. Iya. Jadi ini apa itu umpamanya kepepetnya dikawinkan lokal sama lokal tetap lokal. Gitu? Beli pakan sekarang berapa per kilo? 17, 18 atau yang melihat apa kenarisin itu 18. Ya.
Jadi anak dikawinke minimal sama lokal kan tetap punya anakan. Tapi nak satu jantan dipaksakan untuk ngawinin semua betina karena kadang-kadang betina itu nggak mungkin belum tentu cocok sama jantannya. Lanangnya tapi kabeh dikawini. Lah nek sing dikawini wegah. Yo butuh berubur ya kita kan kawin. Kan gitu. Lah itu masalahnya. Kadang sampai saya nyalakan teman-teman kalau ada yang putih nggak mau kawin sama apa itu betina bon itu ya tak suruh putihnya tak suruh nyumbung atau dorek-orek spesial gitu. Ya ada bon-bonnya itu kan mau baruan. Tapi kebanyakan apa putih ya jadi momok gitu. Coba. Jadi produknya angel. Ya itulah adilnya sing kuasa teman-teman. Bantu adil. Adilnya ngene lho. Jangan tenang hijau. Anane coba dindil. Regane di bawah. Gitu. Nah, ternake yang warna cerah, putih atau merah atau panda atau star blue, ya yang dulu. Istilah hadir. Oh nak putih gampang, aku udah ternak putih. Ya itu dari sisi ekonomi ya. Nah dari sisi genetik kan warna alam, burung di alam ini kan warnanya rata-rata itu. Hijau sama kuning tau? Gitu. Keluar warna putih itu kan karena apa itu persilangan di dalam breeding seperti ini. Kadang-kadang gitu. Keluar namanya albino, kan cacat genetik namanya. Kalau di alam itu minim terjadi. Tapi nak di breeding kan banyak yang terjadi. Nah, jadi ini jenenge manuk cacat zamane kan toh. Secara genetik loh ya. Itu juga mengawinkannya mungkin agak susah. Tuh. Nah, secara genetik macam. Nah, secara apa nih wow, rezeki Gusti Allah ya kalau diatur kan mau. Dari makanannya itu gimana? Nah, makanan sama aja. Sama aja. Nggih. Dari sayuran itu. Nggih, jadi kalau kita ternak itu kan gini. Burung ini kan di alam liarnya sana, itu kan nggih sok mangane pucukan godhong. Makan pucuk-pucuk daun tau. Lah, berarti ya kita kasih hijauan gitu. Kadang ya untuk menyepakati hari kita kasih telur dan sebagainya. Pokoknya sebenarnya konsepnya gini, kalau apa niku kita merawat dengan baik ya dia juga tahu cara berterima kasih dengan kita. Sing angel cuma satu, itu bisa ngefek. Nah orangnya emosional, orang sabaran, biasanya burungnya jarak itu apa bahasa Indonesia nih? Yo, nenyeng aja. Itu pelihara hewan apapun gitu, mau bebek, mau mentok, mau ayam, agar orangnya sering muni-muni kandang, gemuk dan sebagainya, ya biasanya malah dia nggak pada jadi. Butuh sabar ya. Ayo, kok enak deh masalah di jopo, oh jadi gawa di jero kandang gitu nih. Cuma ada bebek. Bebek itu. Nah, bebek lo pernah. Bebek mana tuh, wes bebek anu, kira bermuring mendok gini. Nah sesuk antuk aku. Tidak pernah. Bebek lo pernah. Nah kayak itu sama aja. Kalau kan banyak yang saya pernah pelihara. Nah pemberian pakan kados napa sawi ngoten niku harian apa berapa hari sekali? Nah saya kan terus terang tak hitung secara ekonomi nggih. Jadi nak semua tak kasih eku terus kan ya tombol juga banyak. Nah kalau kan temporer artinya kadang-kadang ya seminggu itu paling saya ya 2 kali yang dingin itu. Nanti selain jagung sedikit, telur separuh gitu. Berarti tiap hari ganti. Iya. Dan dilihat materi breedingnya. Kan banyak teman-teman itu kan salah. Karena emang lokal. Anaknya rego 1.000 harga anakannya. Makanya prestis, sak ngaling 30.000. Ya telure sak oke. Lah, nak dihitung dikalkulasi pengeluaran sama hasil produknya itu sebanding enggak gitu. Kalau saya cetak F2. Harga satu anakan 1.500. Kalau saya hanya habis untuk satu indukan itu 100.000. Masuk untung terus. Tapi ternaknya lokal harganya 100.000 entek 50.000 ya. Nah, ya kan gitu. Nah, kados kula kan terus mulai pingin ini ku lebih ngajarin dereng wonten sing napa nggih? Dereng wonten sing dhuwur-dhuwur banget lho, sampai pengin lokalan ngene lho. Ini mempelajari ini tuh. Jadi ini
Ini, nah untuk pemula ya teman-teman ya, teman-teman bisa beli taruhlah punya uang 500.000 dapat betina 2, punya uang 300.000 dapat pejantan lokal 1, dah ngawinkan untuk hiburan toh. Jadi kalau 3 bulan pertama jangan pernah mengharapkan hasil, itu untuk belajar. Lah engkau seiring waktu pulang dari pekerjaan rezeki nggak terduga tuh pakai meneh, beli lagi gitu. Jadi untuk yang teman-teman yang modalnya pas-pasan ya diatur. Nah pengaturan itu sebenarnya kan juga tergantung dengan daya dukung keluarga. Kalau kita minat ingin buka usaha di rumah, tapi teman tidur kita nggak minat, jadi masalah. Ya. Ya gitu. Jadi teman-teman, saya dulu istri saya juga wanita sama aja ya. Tapi seiring waktu tengah malam posting burung dapat uang nyobu ya lama-lama oh iya ya pengiring boleh di iso gitu iya. Nah kan gitu jadi menyadari itu dan saya memang sengaja teman-teman dulu istri saya ajak ke beberapa tempat teman yang istrinya juga pelihara burung gitu jadi akhirnya dia juga termotivasi. Makanya teman-teman yang kesulitan kesini kadang-kadang istrinya saya langsung ngajak nanti istrinya ngobrol sama istri saya ya yang lagi ngobrol sama saya nah beberapa itu terjadi alhamdulillah ya. Tuh. Nah itu teman yang saya ajak di sini yang hasil modal 10 juta itu saya kasih uang nggak ke dia ke istrinya nggak boleh setoran nah kita ngomong itu ya alhamdulillah ya enggak saya satu punya kamu kok di mana ngerti-ngerti pensasi dapat 1 juta 2 juta ya terus ngenteni 6 sasi gitu jangan masih nah iya kan gitu itu kalau saya model-model bisnis caranya gitu jadi memang kalau ingin basicnya untuk pendapatan tambahan di keluarga ya keluarganya diajak berbicara harus jalan okay. Jadi itu pun kalau di saya itu uang bisnis dari hasil breeding ini saya sendirikan dengan uang pendapatan saya dari pekerjaan saya. Jadi uang pendapatan saya itu urusan gaji untuk istri yang gitu kan. Tapi yang usaha ini saya siapkan sendiri gitu loh. Jadi suatu ketika saya punya apa itu materi dan sebagainya gitu, sudah ada siap uang gitu, diatur. Dan teman-teman untuk tempatnya Pak Guru di awal-awal dulu saya punya manajemen gini teman-teman. Untuk yang pemula ya 6 bulan pertama itu gini. Manajemen saya itu 40% untuk invest, kemudian 30% itu untuk save keluarga, kemudian sekitar 20% atau 25% untuk pakan operasional, yang 5% saya untuk infak teman-teman. Nah, invest itu gimana? Invest itu gini teman-teman. Kalau sudah melewati masa 3 bulan ya, punya kenari laku harga 1 juta. 40% ini berarti kan sekitar 400.000 tahun belikan materi lagi. Jadi jangan pernah memaksakan harus wow beli utangan terus kabeh terus lo fitting ya. Gitu. Jadi situ dikit-dikit nah, bisa. Jadi saya dulu di awal tahun kemarin saya pakai uang 12 juta itu untuk beli materi. Itu bulan Maret seperti ini, Maret, Mei, April lah. Itu bulan Juni, Juli udah balik 12 juta. Karena konsepnya saya dulu kejar produksi. Beli betina asal betina, nggak usah mikir selera, ijo rapopo, super produk penting, kayak lanangan Evan, kawin ki jebret, anaknya telu papat openi, dan didol sepumpung pagi. Nah, salahnya orang itu kadang-kadang suka selera. Eman-eman anak-anak apik ya. Justru sing apik itu madolke didol saya gitu. Ya kan? gitu. Oke, sana pemula ngoten lho. Ayo mana kok tanggo siapan betina selanjutnya. Ini cetakane dhewe apik diusik. Nah, kan ngono kuwi ya. Nah, saya enggak gitu. Untuk yang di bawah seri F, nah ngajak teman-teman, mendingan anakan 2 itu tak belikan indukan 1. Anakan betina 2 tak belikan indukan dapat 1. Bulan depan saya produksi lagi. Daripada saya nunggu 2 itu 6 bulan lagi baru produksi. Kadosno proses penjodohan ngoten niku enten kerumitan mboten?
proses-prosesnya untuk Lihat serinya. Nah, seri big rata-rata memang sulit. Nah, baru cuma seri di bawah pakainya jantannya F1, AF atau SF itu malah mudah. Iya. Jadi inti teman-teman kenarik itu bisa di breeding itu jantannya harus gacor dulu. Nah, jantannya nggak gacor nggak bisa. Tapi kalau seri big kadang-kadang kayak Yorkshire itu dia nggak gacor pun bisa di kawin sendiri dia. Jadi kadang-kadang kalau Yorkshire itu nggak gacorin naik dan kawin, nggak mesti ngeret. Tapi saya cari kecil biasanya itu. Nah, proses penjodohan, nah saya kenapa kan tempat saya kan jantan betina di satu ruangan. Ya tak biasaan seperti ini. Nah, karena dia kan paham mana betina-betina yang dia sukai atau betina yang mana yang suka sama jantannya. Nanti, ya, ini gacor angkrem apa itu nggak ada yang mau keluar dari sarang terus minta kawin, nggak ada. Tapi kalau jenengan modelnya itu habis kawin angkrem terus dibawa keluar disingkirkan biar nggak dengar itu ya malah kan apa itu perkosa diri kita sendiri yang susah ngangkat rono ngangkat ini jadi teman-teman kalau di Eropa itu kan kalau breeding itu ya satu ruangan toh karena sudah siap betinanya ambil jantannya masukkan Itu berarti ada yang ikut hafal betina ini sebenarnya kalau namanya. ya iya gimana enak itu kan kalau namanya jodoh itu toh suruh kawin yang mesti kawin tepat Jodoh. jodoh jodoh toh rabek ya le nggih ngono toh berarti niki cara napa hiduane ngoten netes ngoten niku enten proses napa niku penjemuran ngoten mboten. Saya kalau gini nah di tempat saya dia kenapa saya langsung kejar produksi jadi saya mikirnya tadi tidak ben babone awet enggak seperti itu saya umpamanya ini udah bertelur beranak teman-teman ya usia 18 hari kok ternyata dia sudah nyambut ibu anak lagi terus nata sarang tak kasih sarang lagi setelah sarangnya bulat tak kasih jantan lagi kita kejar produksinya dan habis itu anakannya kalau memang belum mandiri ya saya spare kalau sudah kelihatan mandi dah mangga ya tak jadikan satu sama yang sudah besar-besar nanti belajar makan sendiri ya. Betinanya telur lagi besok itu lagi tapi kalau kelihatan tanda-tanda betina sudah nggak berakhir anak sudah besar ya saya ambil saya rekondisi jemur, diumbar, kasih vitamin, kasih makan yang enak dan sebagainya jadi kalau mau breeding itu ya kita punya batas kapan ATM kita itu kita pakai artinya betina itu ada masa pakainya jadi jangan sampai satu betina itu untuk 10 tahun ya kalau sudah 5 kali produksi udah untung ya udah jual berarti maksimal berapa produksi Bu? Nah jantan saya memperkirakan sekitar 2 tahun pemakaian kalau betina ya sekitar 8 kali produksi lah atau dilihat dari telurnya kalau telurnya kira-kira cuma 1-2 itu ya diremajakan biar orang lain bukan berarti apa itu ngasih sampah ke orang lain bukan karena ada orang-orang yang juga masih belajar kan gitu kasihkan orang yang masih belajar gitu nah gitu nanti kan strata orang tuh naik dari kelas belajar peternak pemula gitu peternak rumahan peternak profesional nanti kalau teman-teman sudah peternak profesional nggak masuk kandang makani apa ora bayar uang om ya kan kalau satu orang itu ngurusi ternak malah 50 ekor cetakannya sudah seri kan profesional loh sebulan bayaran 1,5 juta kan cuma jualkan anak F1 2 ekor padahal sebulan bisa jual 20 anak F1 nah itu namanya udah profesional Tapi prosesnya ya kan udah proses tak kadasnya mungkin enten vitamin apa makanan khusus ngoten dadi apa niku ningkatke produksi oke nah tempat saya probiotik ini kan ini mereknya Biojana ini ya ini isinya Lactobacillus ya ini nak dimasukkan diminum gini itu nanti minumnya agak bau kotornya agak bau karena membantu penguraian di dalam
Dosisnya Dosisnya biasanya saya tutup ini 1 liter air. Tuh. Terus nanti bisa juga disemprot pakai, kalau vitaminnya pakai, saya pakai liquid vitamin Lobet. Semua vitamin itu sama aja, tapi yang saya garis bawahi gini, vitamin itu hanya efektif 6 jam. 6 jam ganti. 6 jam artinya ya besok pagi harus dibuang ganti. Jadi dia efektif artinya bekerja gitu. Ya walaupun ini, nah ini kan bakteri, nggak masalah ini, nggak, ini aman ini. Kalau ini kan kadang-kadang sampai tiap hari kasih vitamin, weh. Ya minum vitamin tiap hari bener. Buat hati lah. Vitamin kering. Ya kan gitu. Nah, burung itu tidak harus tiap hari divitamin kan gitu loh. Kalau mau vitamin itu dari pakannya yang berkualitas sudah cukup. Gitu. Jangan nggak minum vitamin C nggak apa-apa. Tapi betina mangan apel, jeruk, nyate ning suruh, ya iya, pokoknya strong tau nih. Nah dari pakan juga bisa. Jadi saya pakai vitamin belum tentu seminggu sekali, belum tentu. Mengatasi jantan yang maunya gacor jadi kurang gacor. Seorang ngawine iki tumpak ikan ora jrep. Ya itu kadang-kadang gini, jadi teman-teman jantan itu kan memang ada masa fase, ada yang mau mabuk, mau capek dan sebagainya. Makanya kenapa kalau saya suruh apa itu buat ternak itu harus punya server jantan, saya gitu itu, jadi itu dikondisikan dulu. Ya asalkan pokoknya peliharaan itu asalkan pakannya itu maksimal, perawatannya maksimal, nanti pulih lagi. Gitu. Mulai dari pulang dari rumah sakit. Terus ning omah mangane sate, tongseng, kecuali yang hipertensi lho nggih. Ngombe tak ibu ya lama-lama pulih juga. Nah, pulih terus gambleh kan ya. Ayo gitu. Sama aja sebenarnya. Yang salah biasanya kadang-kadang mana sudah dalam stamina apa itu bawah gitu, akan coba vitamin ini, orang mandi ganti vitamin ini, ganti pakan ini. Akhirnya kan burung itu jadi kelinci percobaan. Padahal mungkin kan apa itu obat yang masuk situ udah bermacam-macam. Akhirnya overdosis berbagai macam obat. Nah, saya nyariin teman-teman sudah kalau yakin dengan obat itu ya udah aja diteladani ini boleh sendiri. Karena setiap makhluk hidup itu punya rekondisi secara alamiah. Antibiotiknya mesti ada. Nanti kalau mau apa itu bersihin kandang, nah saya pakai ini. Nah, ini namanya Medisep, ini antiseptik. Iya. Ini campur ke dengan air, nanti semprotkan ke kandang ini. Aman. Ini juga aman. Ini nggak usah ganti makannya. Nah, tempat ini aja. Nah, ini untuk membunuh kuman-kuman. Dan teman-teman kalau kandangnya pakai kandang kayu ada tuh hewan sakit itu loh. Semprotnya itu masih mati nih. Tapi untuk burung aman. Kalau nggak aman, tak coba ke. Biar teman-teman yakin aman nggak gitu. Bismillah, insya Allah aman. Ini Yorkshire harga 6 juta, teman-teman ya. Semprot ini aman. Nggak usah ambil makannya. Nah. Ini kalau ini infeksi sida, nanti nggak 1 jam mati ya gitu. Ini sama nih kabari saya seperti ini. Nah, untuk meyakinkan teman-teman, bukan berarti saya promosi produknya itu loh ya. Tiap hari semprot itu. Loh, enggak. Karena ya 3 hari sekali, apa seminggu sekali kan gitu loh. Tuh. Ada lagi? Nah, karena apa itu yang lainnya lihat channelnya aja. Tuh. Ya mungkin nanti bingung loh. WA Ya, kontak-kontak. Pokoknya gini teman-teman semua, jangan pernah patah semangat.
perkiraan saya kalau 3-4 tahun ini masih bagus lah. Selagi belum ada varian burung lain yang naik daun gitu ya. Kalau tiba-tiba hari ini backstroke naik daun ya orang beralih yang biasanya tentunya gitu. Tapi nanti seiring waktu harus upgrade, itu tadi saya bilang, upgrade materi, cetaknya angkanya lebih berkualitas, itu nggak akan keterak sama keadaan. Kalau pas dulu lobet masih booming itu seri F itu masih tinggi, masih ada harganya lah, gitu. Nah, karena kalau teman-teman ya belajar ke lokal nggak apa-apa, cetak lokal lain nggak apa-apa, tapi teori ekonomi kan bilangnya gini, kalau barang banyak otomatis harga turun kan gitu. Kalau peternak lokalnya banyak ya burung di pasar banyak ya mungkin harga turun. Maka dari ternak lokal itu dikumpulin tabung, beli materi pejantan yang bagus-bagus. Nah, saya untuk cetak anakan yang kualitas. Ya capeknya sama, hasilnya beda. hasilnya beda. Ya tahu, capeknya sama, hasilnya beda. Gitu. Makanannya hampir sama. Nah, makannya ya selisihnya dikit lah gitu loh. Dikit aja. Oke, itu dia teman-teman ya. Itu ngobrol sama Om Surono sama Om Wiono. Nah, di sini tinggal rembukan mau ini ambil materinya Pak Guru ini. Ini ada kalopal nih loh. Nah, ini kalau di Babel rata-rata jualnya AF ya lokal. Ya. F1 pun kalau nggak ada ringnya, saya nggak tahu terangnya, tetap tak anggap itu AF. Jika kalau ambil materi teman saya, alhamdulillah ya tidak banyak kecewanya. Oke, see you teman-teman ya, sampai jumpa lagi nanti. Jangan lupa yang sering nonton dan belum subscribe, subscribe dulu. Yang sudah subscribe, terima kasih Om Surono, Om Wiono sudah mampir di kandang breedingnya Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.